Mark Klok, pemain yang sekarang berkiprah di tim Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, menjadi alternatif terbaik bagi pelatih Patrick Kluivert di lini tengah tim nasional Indonesia saat akan bertanding di sisa 4 pertandingan. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa selalu bersama Bung Yes, dan tentu saja like, comment, share, and subscribe. Di konten terakhir saya telah membahas sedikit lebih dalam tentang lini belakang, di mana ada 4 pemain akan ada di sana. Karena saya tetap masih percaya Kluivert dan timnya akan menggunakan atau memakai pola 4-3-3. Pola yang selama ini baku dimainkan di hampir seluruh tim atau klub Belanda, bahkan tim nasional Belanda. Sehingga hanya ada hal-hal yang luar biasa yang bisa menyebabkan Kluivert dan timnya keluar dari pola 4-3-3 tersebut. Dan pada konten terakhir saya memang menyinggung sedikit dalam tentang 4 sejajar di lini belakang. Dan kali ini saya akan mengangkat dan mengulas tentang 3 pemain di lini tengah. Siapa saja mereka. Tetapi sebelumnya mungkin saya memberikan sedikit informasi kepada pencinta sepak bola di tanah air, bahwa ada kabar gembira datang dari Senayan hari Rabu kemarin, di mana Komisi 10 DPR telah menyetujui naturalisasi bagi 3 pemain, yaitu Ju Pelupesi, Dean James, dan juga Emil Audero. Kita berharap pada deadline tanggal 10 Maret nanti, saat dimana batas waktu untuk memasukkan daftar-daftar pemain, ketiga pemain ini sudah menyelesaikan proses naturalisasi mereka, karena tinggal 2 tahap lagi, di mana tahap terakhir diantaranya proses naturalisasi mereka akan disetujui oleh Presiden. Dan kalau itu terjadi sebelum atau last minute pada tanggal 10 Maret nanti, maka mereka hampir pasti akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Karena Indonesia akan bermain di Sydney melawan tuan rumah Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Ya, kurang lebih 2 pekan lagi. Dan kita berharap pertandingan itu akan mendatangkan kemenangan atau minimal ada poin bagi Indonesia lewat hasil draw atau kemenangan bagi Jaizer dan teman-teman. Nah, saya kembali kepada poin atau materi judul yang saya angkat kali ini. Mark Klok menjadi alternatif bagi Kluivert di lini tengah. Mengapa saya harus sampaikan ini? Karena kalau kita lihat nanti Kluivert akan memanggil Mark Klok, maka bukan tidak mungkin. Memang dia disiapkan, karena memang dari seluruh materi yang ada, yang sudah pernah kita sajikan atau kita saksikan, di luar 3 pemain yang dalam proses naturalisasi, yaitu Ju Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, maka belum ada pemain yang sejajar atau mendekati kualitas Tom Haya di lini tengah. Sehingga kalau ada masalah yang memang memaksa Tom Haya tidak bisa tampil atau tidak dalam kondisi terbaik untuk tampil maksimal, maka pilihan terbaik ada di Mark Klok. Ya, karena tipikal gaya permainan kedua pemain ini hampir sama. Klok di Persib Bandung juga bertindak sebagai seorang playmaker dari lini tengah, dan dia punya naluri yang cukup baik dalam menyerang. Nah, naluri menyerang ini yang memang dibutuhkan juga oleh Kluivert. Karena bagaimanapun Belanda dengan total football dengan pola 4-3-3-nya memang mewarisi permainan dengan filosofi menyerang. Sehingga Mark Klok akan menjadi pilihan terbaik. Itu dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, kalau Kluivert akan memanggil Mark Klok. Dan tentu saya berharap Mark Klok memang akan dilirik dan dipanggil oleh Kluivert nantinya.
Karena tidak ada pemain yang lebih mendekati kualitas Tom Haya di lini tengah untuk perannya dia. Nah, sementara ada dua pemain lain dalam pola 4-3-3 di lini tengah. Siapakah mereka yang akan mengisi dua posisi lain di lini tengah? Hampir pasti satu tempat mungkin akan diisi oleh Ivar Jenner, ya. Karena pemain ini selalu memang dipercaya oleh pelatih sebelumnya Sintayong untuk bermain di lini tengah. Tetapi kalau Kluivert punya pendapat lain, karena memang pilihan terakhir dan keputusan terakhir ada di Kluivert dan timnya. Kami orang-orang luar ini hanya bisa menganalisis dan memperkirakan sesuai dengan kondisi terakhir yang ada di tim nasional kita. Kalau memang Jenner tidak bisa dimainkan, maka mungkin saja pilihan paling baik ada di João Pelupessy, pemain yang memperkuat Lommel di Divisi 2 Liga Belgia, karena dia ini adalah pemain gelandang juga. Dan itu kira-kira ada di posisi tengah, di lini tengah. Nah, bagaimana di sektor kiri lini tengah? Kalau konten terakhir saya mengatakan kemungkinan akan diisi oleh Calvin Verdong. Namun kalau di pertahanan 4 tadi, ya, di mana di kanan ada Kevin Dix, kemudian di jantung pertahanan ada Jai Itzes. Nah, pendamping Jai Itzes ini siapa? Kalau bukan Jordi Amat, Elkan Bagot, karena Justin Hubner dan kemungkinan juga Ragnar Oratmangun tidak bisa dimainkan saat Indonesia menghadapi Australia. Sehingga Kluivert dan timnya akan mencari solusi terbaik siapa alternatif yang akan mengisi atau mendampingi Jai Itzes di center back. Kalau memang nanti salah satu dari Kevin Dix atau Dean James yang akan bergeser ke tengah, ke central back, maka salah satu di posisi bek kanan dan kiri akan kosong. Katakan, misalnya Dean James, pemain yang memperkuat klub Go Ahead Eagles di era divisi Belanda, kalau dia digeser ke tengah mendampingi Jason, maka posisi terbaik di bek kiri akan diisi oleh Calvin Verdong. Dan kalau ini terjadi, maka di gelandang sektor kiri gelandang sangat mungkin akan diisi oleh Nathan Chuaon. Ya, Nathan Chuaon, karena pemain ini juga selalu mendapat prioritas tempat utama ketika masih dipegang oleh Sintayong. Nah, lini tengah inilah yang akan menyatu dengan lini depan dalam konteks kondisi saat menyerang. Nah, kalau melihat tiga lini tengah ini, Tom Haya memang saya lihat beberapa kali dia ketika memperkuat Almere City di era divisi, gerakannya agak lambat. Hanya dia menonjol dalam pengambilan posisi dan visi bermain bolanya sangat bagus. Ini sedikit berbeda dengan Mark Locke tadi. Kalau dibutuhkan serangan atau permainan lebih ofensif, maka lebih tepat ada pada Mark Locke. Tergantung Mark Locke bagaimana kondisi terakhir untuk bisa bermain optimal sepanjang 90 menit. Nah, untuk lini tengah ini juga, kalau Nathan Chuaon atau katakan tadi, format pertama yang saya lebih yakin adalah Calvin Verdong mengisi blok kiri di lini tengah, maka ini akan lebih agresif permainan kita nantinya, lebih ofensif. Nah, ini di sektor kiri, ketika bek kiri diisi Dan James, gelandang kiri diisi Calvin Verdong, dan sayap kiri dalam pola 4-3-3 tadi diisi oleh Rafael Struijk, maka sayap kiri ini tidak akan kalah tajamnya dengan sayap kanan. Karena bukan tidak mungkin di sektor kanan, bek kanan ada Kevin Dix, kemudian di gelandang kanan ada Tom Haya atau Mark Locke tadi, dan di sayap kanan kemungkinan diisi oleh Eliano Reinders. Pemain ini memang posisi aslinya di lini tengah, tetapi dia juga bisa dioptimal difungsikan untuk mengisi sayap kanan di saat Ragnar Oratmangun masih belum bisa main nantinya. Tetapi kalau Ragnar sudah main, kemungkinan saja ada perubahan lagi di posisi 3 depan. Nah, itu yang kira-kira akan terjadi di format 4-3-3 khususnya di lini tengah. Sehingga sekali lagi dengan catatan, kalau memang Mark Locke dipanggil, bukan tidak mungkin memang Kluivert telah menyiapkan dia untuk mengganti Tom Haya di saat yang diperlukan.
Informasi lain yang mungkin perlu saya sampaikan kepada seluruh penggemar tim nasional pendukung setia bahwa penjualan tiket sudah dibuka PSSI awal pekan ini dan tiket yang dicetak adalah 70.670. Ini terdiri dari beberapa kategori, ada tiket yang memang dijual untuk umum dan ada tiket komplimen. Dan sampai dengan hari Kamis kemarin, tiket yang sudah terjual 39.250 dan yang masih tersisa untuk dijual pada hari Jumat ini dan Sabtu besok atau tanggal 7 dan 8 Maret ini masih ada 20.700 di beberapa titik lokasi penjualan lewat penjualan online. Nah, untuk tiket komplimen disediain 10.720 untuk beberapa pihak. Katakan saja AFC akan mendapat 1.020 tiket komplimen. Dan sisa yang lain yaitu 7.000 atau 9.700 diberikan kepada sponsor PSSI dan Garuda Sepak Bola Indonesia atau PT GSI. Informasi ini Rai Soccer TV dapat dari PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI yang memang dipercayakan oleh PSSI untuk menangani penjualan tiket bagi tim nasional di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia kali ini. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap setia bersama Bung Yes dan jangan lupa, bola itu bulat, giring terus.